Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para masantri Al-Hikmah, alhamdulillah pada pagi hari ini saged bermuajahah di tempat asrama pusat nih. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini sampun rawuh sedaya napa dereng? Dari A52 nih yang paling depan A52. Alhamdulillah, Mbak Wardah. Dalam ke sini. Oh, ngaten. Nah, saking A52 dereng rawuh. Oh, masih lampa dalam perjalanan nggih. Enggak apa-apa, sambil kita menunggu. Dari A5 setunggal. Oh iya, di sana muraqabah kalau ba'da subuh nggih. Jadi harusnya ba'da asyar. Alhamdulillah. Ini saged kita mulai untuk kitab yang pertama untuk ba'da subuh napa? Maqasidus Shaum. Nggih, Maqasidus Shaum. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelimpahan berkah, rahmat, nikmat berupa sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan senantiasa selalu berharap akan ridhonya dan bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Allahumma amin. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diakan Fatihah dulu. Mu'allif nggih. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li ma'nati awliyaillah. Wa liman wasal wa khususan al-musannif al-imam sultanul ulama sayyidina Abdussalam syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi bid-darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kitab namanya adalah Maqasidus Shaum. Maqasidus Shaum karyanya Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kalau di dalam kitabnya sampeyan niku yang halaman pertama wonten tarjamatul muallif napa mboten? Mboten wonten. Nih, saya jelaskan sekilas ya kalau begitu.
iki benjing nek saged nyuwun meja yang agak tinggi. Nggih. Nggih. Jadi muallif hadzal kitab wa huwa Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Huwa Abdul Aziz ibnu Abdissalam ibnu Abdul Qasim bin Hasan As-Sulami Ad-Dimashqi. Jadi nama aslinya beliau itu adalah Abdul Aziz bin Abdissalam. Kalau kita melihat dari biografi beliau begitu ya, kalau kita melihat siapa sebenarnya Syekh Izzuddin itu, Syekh Izzuddin itu berangkat dari keluarga yang sederhana. Beliau ini bisa dikatakan hidup dalam keluarga yang kurang mampu. Karena kondisi keluarga yang kurang mampu dalam kehidupan yang sederhana, maka di sini masa kecilnya itu dihabiskan untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga kalau istilahnya sekarang masa kecil kurang bahagia. Jadi habis masa kecilnya itu untuk membantu kehidupan keluarga, karena memang berangkat dari keluarga yang sederhana. Maka tidak banyak cerita yang itu berkaitan dengan kehidupan keluarga di masa kecil. Lalu beliau ini mulai merasakan nikmatnya mencari ilmu, lezatnya belajar itu ketika sudah masuk pada usia dewasa. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa menarik benang merah bahwa belajar itu kapanpun, di usia berapapun itu tetap bisa dilakukan. Jadi Syekh Izzuddin itu belajar menikmati betapa lezatnya melakukan proses belajar mencari ilmu itu ketika sudah masuk pada usia dewasa. Diceritakan oleh muridnya bahwa pada suatu hari Syekh Izzuddin yang nama aslinya adalah Abdul Aziz ini pernah tidur pada sebuah madrasah. Ada yang menyampaikan lagi pernah sare itu di terasnya masjid begitu. Jadi ada yang mengatakan di terasnya masjid, ada yang mengatakan itu di madrasah. Nah, ketika tidur di situ, kemudian beliau ini mengalami mimpi basah. Dan pada waktu itu kondisinya sangat dingin begitu. Nah, karena beliau ini terlahir dalam keluarga yang meskipun sederhana tapi ahli ibadah. Jadi keluarganya soleh begitu nih. Akhirnya segera bergegas menuju kamar mandi dalam kondisi yang sangat dingin. Lalu kemudian setelah itu berbalik lagi menuju ke tempat tadi di mana beliau tidur. Lalu beliau tidur lagi. Dalam tidurnya bermimpi lagi. Sama. Jadi Syekh Izzuddin mengalami mimpi basah. Lalu kemudian bergegas lagi
dengan melawan dinginnya udara pada saat itu. Jadi dingin banget begitu ya. Lalu kemudian setelah selesai kembali lagi ke tempat semula. Tapi kondisinya sudah terkunci. Yang tadinya masih bisa berada di dalam, yang mengatakan bahwa tidur dalam madrasah. Jadi pada waktu kembali dari kamar mandi, ini kondisinya sudah terkunci. Lalu kemudian dalam perjalanan kembali ini dari kamar mandi menuju tempat tadi beliau berada, saking dinginnya udara pada waktu itu tidak mampu menahan diri begitu, sehingga akhirnya pingsan. Jadi beliau pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, dalam kondisi tidak sadar ini, kondisi pingsan ini, kemudian beliau ini bermimpi mendengar suara yang itu menanyakan kepada Syekh Izzuddin, apa yang kau inginkan? Ilmu ataukah amal? Nah, itu suara yang didengar oleh Syekh Izzuddin pada waktu pingsan. Lalu di dalam kondisi tidak sadar ini, beliau dalam mimpinya ini menjawab, saya memilih ilmu. Li'annal ilma yahdi ilal amal. Karena ilmu itu nanti akan mengantarkan menuju pada amal. Nah, dari peristiwa ini itu kemudian terbukalah anugerah dari Allah. Setelah itu futuh atau Allah membuka pintu-pintu kecerdasan di dalam diri Syekh Izzuddin. Setelah itu akhirnya beliau memutuskan untuk mencari ilmu, mencari guru-guru hebat yang ada di wilayah Damaskus. Sejak saat itu pula, lalu kemudian beliau ini akhirnya mempelajari satu buah buku yang itu bukunya kalau misalkan dikatakan ini buku yang sulit begitu. Jadi kalau misalkan diberikan sebuah penilaian, ini termasuk kategori buku yang sulit untuk dipelajari, dipahami, ditelaah isinya. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat beliau mampu menguasai kitab tersebut. Lalu akhirnya belajar dengan para guru-guru hebat yang ada di Damaskus. Beliau menguasai berbagai bidang keilmuan, fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya, itu dikuasai betul oleh Syekh Izzuddin. Jadi menguasai betul akan berbagai ilmu. Akhirnya sejak saat itu beliau menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang alim, yang jenius. Sampai kemudian dalam sejarahnya beliau ini pernah juga menjadi seorang qadhi, hakim, yang itu berada di Damaskus dan juga di Mesir. Karena beliau itu pernah hidup di beberapa tempat begitu ya. Jadi pernah juga beliau itu kontroversi begitu. Artinya melawan para raja-raja di masanya. Ketika tidak benar, ketika memang ada sesuatu yang itu tidak pas, maka kemudian beliau
ini meluruskan. Beliau mau dan mampu untuk melawannya, untuk membenarkan begitu. Sampai suatu ketika ada juga peristiwa pada suatu hari itu ada salah seorang yang datang menemui beliau. Jadi beliau ini akhirnya sering dimintai fatwa begitu. Karena beliau dikenal sebagai seorang yang alim, orang yang jenius ini tadi, menguasai berbagai bidang keilmuan, termasuk karya-karya beliau itu juga banyak yang ada di depan kita, yang kita pegang saat ini, termasuk salah satunya. Nah, beliau ini dimintai fatwa. Jadi ada yang datang kepada beliau, lalu beliau memberikan fatwa, memberikan arahan, petunjuk begitu. Ketika ini sudah selesai, pamit pulang. Dalam beberapa saat kemudian, Syekh Izzuddin itu ingat, loh, apa yang tadi sudah saya sampaikan itu kan keliru. Jadi beliau ini baru sadar, baru ingat bahwa apa yang tadi sudah disampaikan kepada orang yang datang menemuinya tadi itu ada kekeliruan. Tapi orangnya sudah nggak ada kan? Mau membetulkan bagaimana caranya? Sudah tidak ada orangnya sudah pergi, sudah balik. Lalu akhirnya Syekh Izzuddin itu memerintahkan santrinya untuk mengumumkan bahwa apa yang tadi sudah disampaikan kepada orang yang tadi minta fatwa itu terjadi kesalahan. Apa yang sudah saya sampaikan itu tadi ada kesalahan, maka jangan diikuti. Itu disampaikan di tempat-tempat umum. Jadi Syekh Izzuddin dengan kebesaran beliau, dengan keilmuannya beliau yang begitu tinggi, beliau tidak segan, beliau tidak malu untuk menyampaikan bahwa tadi terjadi kesalahan. Apa yang sudah saya sampaikan tadi tidak pas, tidak benar. Nah, itu diumumkan di tempat-tempat umum. Karena mau mencari orang yang tadi meminta fatwa sudah nggak bisa, sudah balik, tidak tahu. Jadi dicari di pasar nggak ketemu, dicari di mana-mana tidak ketemu. Akhirnya diumumkan di tempat-tempat umum. Nah, dari sini itu sebenarnya kita juga bisa mengambil poin penting bahwa seorang ulama besar pun itu juga pernah mengalami kesalahan, pernah mengalami kesalahan di dalam menyampaikan fatwa. Maka bagi kita itu juga jangan ragu kalau kemudian kita mau memberikan penjelasan ketika kita memang mampu dan bisa, maka berikanlah penjelasan kepada orang lain yang itu memang membutuhkan bantuan kita, dengan meyakini bahwa apa yang memang kita sampaikan itu benar. Tetapi kalau memang terjadi kesalahan, ada kelupaan, kealpaan begitu, maka itu adalah hal yang masih bisa dikatakan tidak apa-apa. Karena Syekh Izzuddin pun itu juga pernah mengalami hal yang demikian. Artinya apa? Ketika kita sedang mengalami kesalahan, maka jangan enggan untuk menyampaikan permohonan maaf ketika kita benar-benar tahu bahwa itu salah. Begitu ya. Jadi ada poin penting yang bisa kita ambil dari sini. Dimanapun kita,
Kalau memang kita mengalami kesalahan dan kita tahu betul begitu, maka jangan enggan untuk menyampaikan permohonan maaf dan membetulkan, meluruskan dengan apa yang tadi sudah kita berbuat. Kesalahan apa tadi yang itu tidak tepat, nah itu kemudian diluruskan. Nah itu. Satu hal penting lagi bahwa banyak ulama yang kita sudah mengkajinya juga. Seperti tahun kemarin kita menggunakan salah satu dari karyanya Imam Ghazali, Syekhuna Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad pada tahun yang lalu, Ramadan tahun yang lalu. Beliau kan juga terlahir dalam keluarga sederhana. Artinya banyak ulama-ulama yang itu kalau kita melihat dari sejarah kehidupannya, itu bukan berangkat dari keluarga yang ternama, keluarga yang kaya, bukan. Tetapi berangkat dari keluarga sederhana. Tetapi Masya Allah keilmuannya luar biasa. Bahkan sampai di generasi kita itu kita masih bisa mengkaji, masih bisa kita mempelajari, masih memperoleh warisan-warisan keilmuan yang itu sangat-sangat penting untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan. Jadi teruslah semangat di dalam mencari ilmu. Dan tidak ada selesainya. Bukan berarti usia tua, usia dewasa, usia yang itu sudah dikatakan tidak remaja lagi, itu berarti sudah habis waktunya mencari ilmu. Tidak sama sekali. Karena di sini Syekh Izzuddin sudah memberikan contoh kepada kita bahwa di usia dewasa beliau baru bisa merasakan betapa nikmatnya mencari ilmu. Nah, ini sebagai mukaddimah di awal supaya kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil poin pentingnya bahwa seperti inilah perjalanan para ulama-ulama besar yang itu mewariskan berbagai macam bidang keilmuan penting yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Dan beliau itu kemudian akhirnya dipanggil oleh Allah. Di sini di baris terakhir itu dijelaskan tuwfiya bil Qahirah sanah sitina wa situmi'ah walahu minal umri isnani wa samanuna sanah farahimallahu wa rahman wasi'ah. Amin. Jadi beliau ini wafat itu pada tahun sitina wa situmi'ah. Pinten niku? Tahun berapa? Tahun 660 Hijriah ya. Jadi di tahun 660 Hijriah beliau dipanggil oleh Allah, beliau wafat dan wafatnya bil Qahirah, berarti di Mesir. Jadi beliau wafat di Mesir pada tahun 660 Hijriah pada umur isnani wasamanuna sanah. Berapa? Isnani wasamanuna sanah, 82 tahun. Jadi beliau wafat di usia 82 tahun. Nah, ini adalah secuil dari apa yang sudah kita dapatkan dari perjalanan Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa shalla, muga-muga tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah. Muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina Muhammadin ing atase bendera kita rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan para lan sahabate Kanjeng Nabi wasallam lan muga paring keselamatan tasliman kelawan paring keselamatan temenan. Qala dawuh sapa Syekhul Faqih, Syekh Faqih. Faqih niku orang yang dalam ilmunya, maka dikatakan faqih. Utamanya dalam hal fikih, faqih ya. Kalau yang muannas berarti faqihah. Qala Syekh Faqih al-Imamul Alam kang dadi imam mul alim nggih sanes alam. Kalau ainnya panjang berarti niku bacanya alim. Alim itu berarti ahli ilmu, orang yang berilmu. Al-Imamul Alam al-Amilu kang ngamalake ilmune, mufti kang dadi mufti atau paring fatwa, muftil muslimin kang paring fatwa atau dadi mufti wong-wong kang muslim kabeh. Mufti niku kalau kita maknai orang yang memberi kabar, ikhbar aniddin, itu namanya mufti. Jadi orang yang menjelaskan, orang yang memberikan penjelasan, menceritakan tentang perkara-perkara yang itu berkaitan dengan urusan agama. Nah, itu mufti. Tapi tidak semua orang alim itu menjadi mufti. Tapi kalau mufti itu pasti alim, begitu. Nah, itu mufti. Baqiyatus salafus saleh, baqiyatus salafus saleh kang dadi kekerine ulama salafus saleh, ulama terdahulu. Rupane Izzuddin itu lakop. Jadi Izzuddin itu sebenarnya adalah sebuah gelar karena keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Aziz. Nama aslinya ini Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam. Jadi Izzuddin ini lakop. Abu Muhammad rupanya Abu Muhammad ini bapaknya Muhammad. Jadi beliau punya putra namanya Muhammad. Maka biasanya ini dipakai untuk penamaan. Abu Muhammad Abdul Aziz. Nah, ini nama aslinya beliau. Nama aslinya beliau adalah Abdul Aziz. Itu Ibni Abdissalam. Abdul Aziz Ibni Abdissalam As-Sulami kang bangsa kabilah Sulami. Ini adalah nama kabilah atau apa ya, sukunya. Lalu Asy-Syafi'i. Nah, ini Syafi'i ini karena beliau
itu mengikuti madhab Syafi'i. As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullahu, muga-muga ngreksa ing Syekhul Faqih sapa Allahu Gusti Allah, wa ba'ahu lan netepaken sapa Gusti Allah ing Syekhul Faqih. Menetapkan apa? Ai fi khairin wa ni'mah. Ai fi khairin wa ni'mah, menetapkan kebaikan dan juga kelimpahan nikmat. Radhiyallahu wa radiyalan, muga-muga ridho sapa Allah, wa radiyalan muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Syekhul Faqih, wardahu lan paring karidonan sapa Gusti Allah ing Syekhul Faqih, biminnihi kelawan keanugrahane Gusti Allah, wa karamihi lan lumane Gusti Allah, wa karamihi lan lumane Gusti Allah. Kitabus Shaumi utawi kitab nerangaken shaum. Kitabus Shaumi, kitab poso. Shaum niku maknane poso nggih. Siam niku maknane ya poso. Sami. Shaum niku maknanya puasa. Siam itu juga maknanya puasa. Tapi kalau kita mau mencoba mencari perbedaannya, ada nggak bedanya? Ada. Jadi dikatakan shaum itu ketika puasa dalam artian secara umum. Jadi maknanya lebih luas. Itu shaum. Puasa itu kan menahan ya. Menahan dari makan minum. Gak cuma makan dan minum. Menahan dari jajan. Saya puasa dari jajan, sama sekali tidak mau jajan. Dalam artian saya karena mau berhemat, mau mengikuti jejak Rasulullah saja makan itu cuma dengan 3 kurma, maka saya akan juga mencoba untuk belajar berhemat, mulai dari puasa jajan, artinya tidak jajanan. Puasa, saya mau berpuasa dari omongan. Jadi menang terus sehari karena dia sudah menekatkan dirinya untuk berpuasa dari ngomong. Jadi diam selama masa yang dia tentukan. Hari ini saya mau berpuasa dari berbicara. Berarti dia akan menahan untuk tidak berbicara. Puasa dari medsos. Selama saya mengikuti kegiatan kajian Ramadan dan juga selama perkuliahan misalnya, saya akan berpuasa dari pegang HP, berpuasa dari yang namanya buka HP. Nah, itu berat gak? Itu berat itu malahan ya. Puasa dari medsos, puasa dari pegang HP. Ini maknanya secara luas. Jadi maknanya luas. Kalau siam itu maknanya lebih khusus. Ya puasa seperti kita. Puasa seperti yang kita jalankan saat ini. Nah, ini namanya siam. Lebih kepada siam. Meskipun sebenarnya ya sama-sama maknanya puasa, gitu ya. Tapi kalau kita mau mencoba untuk membedakan, untuk mencari di mana bedanya, saum itu maknanya lebih luas.
Jadi kalau saum berarti mencakup siam, tapi kalau siam belum tentu saum gitu ya. Nah itu. Wa fihi lan iku ing dalem saum, wa fihi lan iku ing dalem saum asyaratan utawi 10. Asaratu fusulin utawi 10 pira-pira fasal. Faslu al-faslul al-walu, al-faslu utawi fasal al-awalu kang kawitan iku fi wujubihi ing dalem kewajibane saum. Iku fi wujubihi ing dalem kewajibane saum. Qala usdawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Wa azza wa jalla, azza lan maha mulya sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi firman Allah di dalam Al-Quran ini dalil yang sering kita jumpai ketika kita membicarakan tentang puasa. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini orang-orang yang beriman, bukan semua orang. Bukan ya ayyuhan nas, tetapi menggunakan seruan amanu. Artinya ini sebenarnya khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Maka hanya orang yang beriman yang mau puasa. Kalau orang yang enggak puasa itu sudah pasti enggak beriman. Orang Islam bukan orang Islam juga yang diseru, orang beriman ya. Kutiba alaikumussyam, kutiba telah diwajibkan atas kalian, telah ditetapkan atas kalian asyam, puasa. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat dari ayat ini, mungkin kalau para mbak-mbak yang dari jurusan tafsir sering menafsiri ini mungkin ya. Jadi ada kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba, itu artinya di situ kan berarti ada penyerupaan. Diwajibkan puasa atas diri kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, itu artinya umat-umat Nabi terdahulu itu juga puasa. Jadi puasa itu tidak hanya pada umat Rasulullah Nabi Muhammad, tetapi umat terdahulu itu juga diwajibkan menjalankan puasa. Tapi apakah puasanya sama antara puasa umatnya Rasulullah Nabi Muhammad dengan puasanya umat terdahulu? Kalau kita melihat dari ayat ini, memang sebelumnya belum ada penjelasan lebih lanjut bagaimana melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa pada awalnya ya berarti mengikuti pada umat terdahulu. Lalu kemudian seperti apa puasanya umat terdahulu? Lebih berat. Puasa umat terdahulu itu lebih berat. Kok bisa? Gimana? Jadi
dulu itu tidak ada sahur ya. Umat terdahulu niku tidak ada yang namanya sahur. Ada sahur itu ya setelah disyariatkan, setelah ada perintah berikutnya untuk melakukan sahur. Jadi umat terdahulu itu melakukan ibadah puasa itu ketika sudah waktunya berbuka, maka kemudian berbuka. Setelah berbuka puasa, maka ada yang mengatakan ini nanti setelah Isya itu sudah mulai puasa lagi. Jadi jeda waktu untuk melakukan buka itu hanya sebentar. Makan, minum untuk melakukan berbuka itu hanya sebentar. Loh, kita napa ndak bersyukur sampai seperti ini ya? Lek malam pun los. Alhamdulillah. Lalu ada yang menjelaskan juga, setelah berbuka, waktunya maghrib untuk berbuka puasa. Lalu ukuran memulai puasa lagi itu adalah setelah bangun tidur. Jadi ketika setelah buka kok kemudian ketiduran atau ya memang sengaja tidur begitu, bangun jam 10 malam, 11 malam atau jam 9, tidur sebentar, jam 9 bangun tidur. Nah, mulai dari bangun tidur itu sudah masuk puasa lagi sampai kemudian masuk waktunya berbuka. Itu puasanya umat terdahulu. Jadi ukurannya adalah tidur. Jadi bangun dari tidur itu adalah sebagai awalan puasa. Dan itu puasa terus sampai berbuka ya ketika nanti waktunya buka maghrib itu. Nah, ada cerita ini. Pada waktu zaman Rasulullah ada sahabat yang itu boten kiat. Karena awalnya kan ngikut puasanya umat terdahulu. Boten kiat. Jadi seperti itu tidak kuat karena seorang pekerja keras. Jadi bekerja di tempatnya orang begitu, berkebun, bercocok tanam, pokoknya yang mengolah lahan begitu ya. Nah, di situ beliau puasa. Lalu kemudian sudah waktunya selesai, pulang. Kerjaan selesai, pulang. Lalu sampai rumah sudah menjelang waktunya berbuka puasa. Nah, ketika sampai rumah ketemu dengan istrinya, tanya, ada menu apa untuk buka hari ini? Istrinya minta maaf, tidak punya apa-apa yang bisa disiapkan untuk menu berbuka. Belanja di sana tutup, di sana tutup, di sana tutup, di sana tutup, sehingga tidak mendapatkan bahan untuk dipakai berbuka. Dan kondisinya juga untuk beli-beli itu terbatas. Lalu akhirnya ketika suaminya sudah pulang, kemudian dia minta pamit, izin pergi keluar untuk mencoba mencari lagi menu buat buka puasa. Lalu akhirnya keluar cari, lalu dapat. Ketika pulang nyampe rumah, nah saking capeknya tadi si suami sudah seharian kerja tadi, nunggu istrinya cari bahan buat buka puasa tadi, ketiduran. Ya saking capeknya. Biasa ya kalau pakai fisik
itu capek, obatnya kan tidur. Nah, jadi nunggu itu nggak terasa tertidur. Akhirnya istrinya datang, tahu, waduh, celaka ini. Kenapa? Karena tidur. Akhirnya kan tidak bisa berbuka. Jadi ketika bangun, sudah nggak bisa berbuka puasa. Karena ukuran memulai puasanya ketika sudah tidur. Bangun tidur itu mulainya puasa sampai waktunya buka lagi. Akhirnya puasa lagi kan, berarti 2 hari. 2 hari tidak makan. Ya ndak ada sahur, karena ngikut pada umat terdahulu. Lalu akhirnya pingsan, boten kiat. Nah, melihat adanya peristiwa ini, akhirnya kemudian turunlah yang kemudian dalam syariat Islam ada anjuran untuk sahur, kemudian puasanya itu yang ditata sedemikian rupa. Nah, akhirnya puasanya seperti saat ini. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur betapa puasa kita itu Masya Allah jauh lebih ringan dibandingkan dengan puasa umat-umat terdahulu. Seperti itu. Maknahu utawi maknane qauluhu ta'ala, maknane firmannya Allah tadi, iku la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna gawe kareksa sira. Iku tatakuna gawe kareksa sira kabeh annara ing geni neraka. Bisaumihi kelawan puasa Ramadan, bisaumihi kelawan puasa Ramadan, fa inna saumahu mongko sak temene puasa Ramadan iku sababun dadi sebab li ghufranid dunubi di sepurane pira-pira dosa. Li ghufranid dunubi di sepurane pira-pira dosa al muwajibati kang netepaken linari maring geni neraka. Wa fi sahihaini lan ing dalem sahih karone anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, napa dawuhe, buniyal islamu ala khamsin, bunia den jumenengake apa al islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Ala an ta'buda suwiji rupane ing atase an ta'buda yen to ngabdi sapa sira, an ta'buda yen to ngabdi sira Allah ing Gusti Allah, an wa takfura lan kufur sira bima kelawan barang dunihi kang sakliyane Allah. Wa iqamis sholati nomor 2 nih, wa iqamis sholati jumenengi salat, jumenengi salat, wa itaiz zakati nomor 3 nih ngetokaken zakat, wa hajjil baiti lan haji ing baitullah, wa shaumi Ramadan lan poso wulan Ramadan. Dijelaskan pula bahwa dalam kitab Sahihain, jadi kitab sahih ya, kitab sahih karone berarti hadisnya Rasulullah, Bukhari Muslim ya. Yang namanya Islam itu dibangun pada 5 pilar. 5 pilar itu apa? Yang pertama adalah 1, an ta'budallah,
wa takfura bima dunihi, yaitu menyembah, mengabdi, menghamba kepada Allah dan yang selain Allah itu tidak ada. Jadi meyakini bahwa benar-benar hanya Allah Tuhan yang patut untuk disembah. Nah, itu diikuti dengan perbuatan. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah itu diikuti dengan iqamis shalah. Jadi wujud atau buktinya kita menghamba, menjadi hambanya Allah, mengabdikan diri kepada Allah itu dengan melaksanakan sholat. Jadi belum benar, belum sempurna kalau hanya yakin saja bahwa Allah itu Tuhan kita yang patut untuk kita sembah satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi kalau kemudian tidak diikuti dengan perbuatan, sholatnya masih dipertanyakan, berarti ini 5 pilar ini ada yang pincang. Maka bentuk perbuatan yang harus dilakukan mengiringi anta'budallah itu yang pertama adalah iqamis shalah. Yang kedua adalah itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Ada zakat wajib yang itu harus kita keluarkan, itu zakat fitrah. Wa hajjil baiti, dan melakukan ibadah haji. Nah, ini ada tanda kutip bagi yang mampu. Artinya di sini kewajiban itu untuk yang sudah mampu. Lalu kemudian wasaumi Ramadan, dan melakukan puasa Ramadan. Maka kalau bentuk perbuatan ini dilakukan semuanya, berarti ini 5 pilar dan yang membangun Islam, yang membangun tegaknya atau kokohnya agama Islam, maka itu sudah terwujud. Tapi kalau hanya yakin aja tapi tidak ada perbuatan yang mengiringinya, ya itu masih zong namanya, masih belum bisa dikatakan sempurna. Nah, maka di sini itu perbuatan yang mengiringi. Lalu mungkin tadi kita ini adalah dalil-dalil yang menguatkan tentang puasa, bahwa di dalam Shahihain itu juga dijelaskan yang terakhir adalah shaum Ramadan. Jadi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada salah satu ulama itu menyatakan bahwa disyariatkannya itu kepada Rasulullah itu adalah pada tahun kedua ketika Rasulullah sudah hijrah. Berarti Rasulullah melakukan ibadah puasa Ramadan, menjalankan kewajiban melakukan puasa Ramadan itu di dalam hidupnya beliau itu sebanyak 9 kali setelah hijrah ke Madinah. Jadi bukan awal Rasulullah menjadi Rasul terus perintah puasa niku sampun wonten ya. Jadi disyariatkannya itu ketika Rasulullah sudah melakukan hijrah di tahun kedua setelah hijrah. Jadi Rasulullah di Madinah itu berapa tahun? 10 tahun toh? 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah, kan 23 tahun. Nah, di tahun kedua ketika beliau sudah hijrah, nah itu kemudian keluar syariat yang mewajibkan adanya puasa. Maka Nabi itu melakukan ibadah puasa itu sebanyak 9 kali selama beliau menjadi seorang Rasul. Sebelum beliau dipanggil oleh Allah sudah 9 kali melakukan puasa. Dan ada penjelasan dari salah satu ulama, tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban ya. Jadi di tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriyah, nah itu mulai disyariatkannya puasa. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai mukadimah hari pertama ngaos nggih. Jam pinten niki? Jam 6 lebih dikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat, tambah ilmu untuk kita semua, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul bikulli wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqaddimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan insyaallah besok, semoga tidak ada halangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Muhammad